saya bisa merasakan denyut nadi dan nafasnya emosi publik di wilayah Provinsi Aceh ini. Begitu luar biasa untuk memberikan apresiasinya pada posisi dan rasa empati kepada partai yang saya dirikan ini. Nah, ini merupakan sebuah modal sosial yang luar biasa. Jadi khususnya ketika kita berbicara terhadap kesiapan menghadapi pemilu yang beberapa bulan lagi ke depan, tepatnya 14 Februari yang akan datang. Nah, saya yakin insya Allah dengan seluruh kerja-kerja keras diiringi dengan doa kita pada Sang Maha Pencipta, mudah-mudahan partai ini sebagai partai pemenang nasional ya. Pertarungan Pilpres tahun depan diwarnai dengan kejadian-kejadian begini. Koalisi perubahan banyak berbeda pendapat di internal mereka sendiri. Nah, bukan bertarung untuk meraih dukungan, tapi ini jargon-jargon perubahan yang berkali-kali disampaikan itu juga tidak fokus pada perubahan apa yang mau disasar. Janjane iki apa toh yang mau dituju? Orang jelas, orang genah itu. Ya, PKS, Nasdem dan Demokrat bahwa kita menyepakati seluruh urusan cawapres diserahkan kepada capres Pak Anies Rashid Baswedan. Saya kira Pak Anies akan sangat bijak dalam menentukan dengan siapa dia harus didampingi sebagai cawapres ya, dan kapan timingnya pun untuk mengumumkan kita berikan keleluasaan kepada Anies Baswedan. Pepih Nugraha, Surya Paloh waktunya lempar handuk. Di Padang, Sumatera Barat, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyampaikan pernyataan pesimistis dan bahkan skeptis bahwa ternyata tidak mudah mengusung Anies Baswedan menjadi capres untuk dimajukan di gelanggang Pilpres 2024. Padahal Anies sudah dideklarasikan setahun lalu mendahului hiruk-pikuk pencapresan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ibarat pertandingan sepak bola internasional seperti Piala Dunia yang kawan-kawan ikut, 2 menit terakhir kita sudah gol, dia tendang gawangnya sendiri. Kemenangan 2 menit terakhir ini Nasdem belajar dari itu, kata Surya Paloh saat sesi diskusi dengan wartawan di Padang, Sumatera Barat. Surya Paloh menambahkan pengumuman di last minute itu bukan karena koalisi tidak solid. Kalau ada yang gak sabar ya kita harus mengajarkan sabar. Katanya jika ditafsirkan secara hermeneutis bisa ditebak kepada siapa pernyataan gak sabar itu kiranya ditunjukkan. Di luar kemungkinan pernyataan itu sebagai strategi komunikasi untuk memenangkan yang jauh lebih besar. Tetapi publik menangkap itu sebagai pernyataan jujur Surya Paloh setelah pusing 7 keliling akibat kesusu menjalankan Anies. Sampai-sampai terbetik berita bisnisnya terganggu dan satu persatu menteri dari partai yang didirikannya Nasdem digiring masuk terungkul. Bahwa memang benar tak mudah mencapreskan seorang Anies. Maka sempat terbangun narasi bahwa Anies sengaja dijegal agar tidak bisa ikut Pilpres. Misalnya sebuah instrumen survei yang menebalkan Anies di posisi puncak terhadap 2 pesaingnya Prabowo dan Ganjar dengan kesenjangan elektabilitas yang menganga bahkan dengan runner-up. Anies bahkan sempat membangun narasi kalau tidak akan jadi mengapa harus dijegal. Lantas sebagai publik khususnya mereka yang disebut pendukung dan simpatisan Anies menelan mentah-mentah narasi ini dan yakin betul atas kebenarannya. Maklum yang ngomongkan Anies, bukan? Surya Paloh yang sudah politikus kemarin sore alias sudah sangat berpengalaman langsung meraba denyut lemah dan terus melemah capres yang dimajukannya. Maka saat bertemu dengan sejumlah insan pers di kota Gadang itu ia tidak ragu menyatakan keraguan yang dalam, yakni mengungkapkan nada pesimistis dan skeptisnya itu. Tak mudah menjalankan Anies Baswedan, tapi masyarakat itu juga punya nalar. Dalam bahasa akal sehat dan intuisi yang ada kami serahkan kepada masyarakat. Demikian persisnya pernyataan Surya Paloh. Tak lupa ia menyetir temuan sejumlah lembaga survei yang menunjukkan elektabilitas Anies yang tak kunjung merayap. Sedang Prabowo dan Ganjar terus bersaing merebutkan posisi pertama. Maka pesimisme dan skeptisme itu dipertebal dengan pernyataan mengejutkan bahwa mengumumkan bakal capres Anies Baswedan mendekati waktu pendaftaran ke KPU, yaitu antara 19 Oktober hingga 25 November 2023. Pernyataan ini sontak membuat geram kubu Demokrat yang berharap sebaliknya bahwa Anies harus secepat mungkin menentukan cawapresnya dan cawapresnya itu tak lain adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tentu saja. Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat, langsung angkat suara atas pernyataan bos Nasdem tersebut. Justru seharusnya Anies segera mengumumkan cawapresnya dan tidak terus mengikuti strategi partai lainnya.
Koalisi mungkin punya strategi cawapres last minute. Koalisi perubahan tidak harus demikian. Bisa keliru jika 2 menit terakhir penentuan capres. Partai Demokrat berbeda pendapat dengan Pak Surya Paloh, kata Andi Arief. Seperti Pilpres 2019 lalu, penentuan capres-cawapres dilakukan saat menit-menit terakhir pendaftaran ke KPU. Khususnya saat pertahanan Joko Widodo memilih cawapres Ma'ruf Amin. Strategi serupa naga-naganya akan dilakukan di Pilpres 2024 ini, khususnya oleh PDIP dan Gerindra. Terkait Anies sendiri, menurut Andi Arief harus bersikap mandiri dan segera menentukan sikap dalam memilih bakal cawapresnya nanti. Saat Pak Anies Baswedan mandiri dan temukan sikap, katanya. Segendang sepenantian, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lukmani menilai tak ada alasan yang rasional dan memadai untuk menunda deklarasi paket komplit capres dan cawapres. Koalisi Perubahan untuk Persatuan Kamhar mengakui KPP tidak memiliki kewenangan basis elektabilitas yang tinggi dan jauh selisihnya dibandingkan dengan kompetitor. KPP pun tidak memiliki fasilitas sebagai pertahanan. Justru sebaliknya, kita berada pada posisi yang mesti bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas dan pada posisi yang vis-a-vis dengan penguasa yang memiliki besutan kandidat sendiri, kata Kamhar. Kamhar melanjutkan, seharusnya KPP melakukan terobosan-terobosan politik agar bisa membalikkan keadaan. Salah satu dengan yang paling menentukan, kata Kamhar, adalah menyegerakan deklarasi paket capres-cawapres agar seluruh sumber daya pemenangan yang dimiliki baik dari partai relawan dan simpatisan bisa segera terkonsolidasi dan bekerja secara optimal dalam menjalankan kerja-kerja politik pemenangan. Jadi jika ingin memperoleh kemenangan, tidak ada alasan untuk menunda-nunda deklarasi paket komplit. Mas Anies selaku bakal capres yang telah ditetapkan Koalisi Perubahan, serta selaku penerima mandat untuk memilih dan menentukan cawapresnya sesuai dengan 5 kriteria yang telah disepakati. Dan penambahan kriteria 0 dari Mas Anies sendiri yang telah diterima parpol yang tergantung dari koalisi untuk segera mendeklarasikan cawapres pilihannya. Ini menjadi kredit poin kepemimpinan dan publik akan memonitor, papar Kamhar panjang lebar. Senyatang itu terbetik berita berupa pernyataan menohok Partai Golkar dan PAN di waktu dan tempat terpisah bahwa mereka tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Artinya kedua partai yang pernah membangun Koalisi Indonesia Baru atau KIB bersama tidak sudi bergabung dengan Nasdem, penyodor utama Anies yang telah membentuk KPP. Sedangkan satu anggota pencahar dari KIB lainnya, P3, sudah lebih awal menyatakan bergabung ke PDIP. Tujuannya mendorong Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar, meski ini pasti membuat murka dan luka hati Muhaimin Iskandar. Artinya partai-partai berbasis pemilik suara dan kursi parlemen sudah terbagi-bagi seluruhnya. Lalu apa makna manuver 3 parpol pecahan KIB ini bagi Anies? Sangat penting dan teramat signifikan. Sebab harusnya KPP punya anggota baru berupa Sekoci yang bisa menyelamatkan kapal karam jika salah satu dari 2 anggota KPP, Demokrat atau PKS, hengkang dan tidak puas dengan penetapan cawapres yang dipilih Anies. Ketika salah satu partai saja ciao dari KPP yang tanpa Sekoci, maka bubarlah koalisi yang mengusung Anies dan Anies pun gagal maju ke arena Pilpres 2024. Ini sangat mungkin terjadi dan bukan isapan jempol belaka. Anies boleh dibilang benar-benar bagai telur burung unta di ujung tanduk banteng. Kondisi serupa juga menimpa Gerindra dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR bersama PKB yang dibangunnya, di mana Prabowo menyatakan akan memilih cawapresnya pada last minute pendaftaran. Maka kemungkinan PKB hengkang seperti halnya Demokrat juga besar. Terlebih lagi Muhaimin yang telah memagari agar cawapres lain bagi Prabowo tidak muncul kecuali dirinya. Berkali-kali Caimin menyatakan bakal bergabung ke PDIP jika Prabowo merobek-robek hatinya. Prabowo pun sesekali keder dan ciut atas gertakan Caimin. Mungkin kondisi Prabowo akan berbeda di atas angin jika PAN atau Golkar atau kedua-duanya menyatakan bergabung dengan KKIR. Meski Muhaimin hengkang, Prabowo akan mencari cawapres yang bisa mendulang suara di Jatim dan Jateng yang diprediksi bakal direbut Ganjar. Muhaimin sendiri tidak cukup merepresentasikan pemilih Nahdlatul Ulama, apalagi ketika PPNU Yahya Khalil Stakuf berulang-ulang mengatakan NU tidak berpolitik dan bukan merepresentasikan PKB yang kini diketuai Caimin. Keluarga besar Gus Dur pun melarang Caimin dengan PKB yang memasang baliho atau poster bergambar Gus Dur. Kembali kepada Surya Paloh, hal terbaik yang harus dilakukannya adalah melempar handuk sesegera mungkin sebelum peristiwa yang digambarkan di atas terjadi secara menyakitkan.
Terasa pahit memang, tetapi itulah cara terbaik daripada dikalahkan oleh kondisi dan waktu yang ternyata tidak berpihak padanya.